Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita dari Sahih Al-Bukhari. Kita masih dalam kitab salat dan kita masih pada bab as-salat fi sutuh wal mimbar wal khashab, tentang bagaimana hukum salat di atap atau di atas mimbar atau di atas kayu. Kenapa? Karena sebagian orang menyangka namanya salat harus di tanah misalnya, tidak boleh di atas kayu misalnya. Telah kita sampaikan pada pertemuan kemarin ya, hadis ya, sebelumnya perkataan Imam Bukhari, tidak mengapa Al-Hasan Al-Basri memandang seorang salat di atas es atau di atas jembatan meskipun mengalir di bawahnya air kencing atau di atasnya, di depannya, dan antara keduanya ada sutrah. Ini sudah kita singgung pada pertemuan terakhir. Seorang boleh salat ya meskipun di bawahnya ada kotoran, yang penting dia tidak langsung menyentuh kotoran tersebut ya. Bahkan sebagian ulama berpendapat jika ada kotoran kemudian ditutup dengan sajadah, kita boleh sujud di atas sajadah tersebut. Wa shalla Abu Hurairah ala dhahril masjid bi salatil imam. Abu Hurairah pernah salat di atap masjid, dia mengikuti imam yang ada di bawah. Wa shalla Ibnu Umar ala thalj, dan Ibnu Umar salat di atas es atau di atas salju. Hadis yang pertama dibawakan Imam Al-Bukhari, beliau berkata qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Abu Hazim qala sa'alu Sahal bin Sa'ad min ayyi syai'inil mimbar. Mereka bertanya kepada Sahal bin Sa'ad, sungguhnya mimbar Nabi terbuat dari apa? Faqala ma baqiya bin nasi a'lamu minni. Tidak seorang pun yang tersisa yang lebih tahu tentang hal ini daripada aku, yaitu aku paling ngerti tentang dari apakah dibuat mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa min aslil ghabah. Asl yaitu suatu pohon khusus yang masyhur yang ada di Jazirah di kota Madinah. Dari suatu tempat namanya Al-Ghabah. Di Madinah ada suatu tempat namanya Al-Ghabah. Al-Ghabah secara bahasa artinya hutan, tapi ada tempat namanya Al-Ghabah dan di situ ada pohon asal. Sampai sekarang masih ada ya. Amilahu fulan maula fulanah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mimbar tersebut dikerjakan oleh si fulan ya, maulanya maula si fulanah. Maula si fulan maksudnya disebut maula, yaitu seorang budak yang sudah dimerdekakan. Misalnya Zaid bin Harithah maula, Zaid bin Harithah maulanya Rasulullah. Maksudnya Zaid bin Harithah dulu budak, kemudian dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan sebagai Zaid maulanya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bikin mimbar tersebut, tukang kayunya adalah fulan maulanya si fulanah ya. Si fulan siapa, fulananya siapa tidak tahu. Dia membuatkan mimbar tersebut li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kayu asal tersebut. Wa qama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina umila wa wudi'a. Maka Rasulullah SAW pun berdiri di atas mimbar tersebut tatkala sudah dibuatkan mimbar tersebut dan diletakkan di Masjid Nabawi. Fastaqbalal qiblah, maka Nabi SAW pun naik di atas mimbar kemudian menghadap kiblat. Kabbara, kemudian Nabi bertakbir. Wa qama an-nasu khalfahu, intinya Nabi di atas mimbar, manusia orang-orang di bawah, para sahabat di bawah. Ini dalil bahwasanya perbedaan antara imam dengan makmum tidak jadi masalah, meskipun imamnya lebih tinggi, makmumnya lebih rendah, atau sebaliknya makmumnya rendah, imamnya rendah, makmumnya lebih tinggi. Seperti tadi Abu Hurairah salat di atas atap masjid sementara imamnya di bawah. Wa qama an-nasu khalfahu, dan orang-orang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qara'a wa raka'a, maka Nabi pun baca Al-Qur'an, dia di atas mimbar baca surat, takbir, kemudian baca surat, wa raka'a, kemudian Nabi pun ruku', wa raka'a an-nasu khalfahu, dan orang-orang ikut ruku' di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian Nabi pun mengangkat i'tidal, mengangkat kepalanya dari ruku'. Orang-orang juga ikut. Tsumma raja'a al-qahqara, kemudian Nabi tidak mungkin sujud di atas mimbar karena mimbarnya tidak panjang. Maka Nabi pun mundur.
Mundur bukan balik belakang, tetap menghadap kiblat tetapi mundur ke belakang, yaitu melangkahkan kaki arah belakang dengan tetap menghadap kiblat. Fasajada 'alal ardi. Nabi turun, kemudian Nabi sujud di atas tanah. Ya, thumma ada ilal mimbar. Setelah sujud Nabi bangun lagi, naik lagi di atas apa? Mimbar. Gerakan turun tangga, kemudian sujud, kemudian Nabi setelah sujud Nabi naik lagi di atas mimbar. Thumma raka'a, thumma rafa'a ra'sahu, dari atas mimbar Rasulullah rukuk, kemudian angkat lagi kepalanya. Thumma raja'al qahqara, waktunya sujud Nabi mundur lagi di atas mimbar. Kemudian turun lagi sujud hatta sajada bil ardi, sampai Rasulullah SAW sujud di atas tanah. Fahada sya'nuhu, dan demikianlah cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, entah Nabi salat 2 rakaat, entah salat 4 rakaat, entah salat 3 rakaat, intinya cara salatnya Nabi demikian. Waktunya berdiri, ruku sampai i'tidal di atas mimbar. Waktunya sujud, ya, duduk di antara 2 sujud, semuanya di mana? Di tanah, di bawah. Qala Abu Abdullah, Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala Ali bin Abdullah, berkata Ali bin Abdullah, sa'alani Ahmad bin Hanbal rahimahullah an hadzal hadis. Ya, Ahmad bin Hanbal bertanya kepadaku tentang hadis ini. Qala fa inna ma aradtu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana a'la minan nas. Sungguhnya aku ingin menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu salat dia lebih tinggi daripada makmum. Fala ba'sa an yakuna al-imamu a'la minan nas. Maka tidak mengapa imam lebih tinggi posisinya daripada makmum. Bihadzal hadis, dengan dalil hadis ini. Qala faqultu, aku berkata, inna Sufyan ibn Uyainah kana yus'alu an hadha katsiran. Falam tasma'hu minhu. Sungguhnya Ibnu Uyainah sering ditanya tentang hadis ini. Apakah kau tidak mendengar hadis ini darinya wahai Imam Ahmad? Qala la, kata Imam Ahmad tidak. Ya. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan lafal tentang Nabi salat di atas kemudian turun, naik lagi ke atas kemudian turun, selain dari jalurnya Ibnu Uyainah. Baik. Atau Imam Ahmad meriwayatkan dari Sufyan ibn Uyainah tidak berkaitan dengan hadis ini, tapi berkaitan dengan hanya sekedar mimbar terbuat dari kayu asal, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ini dalil, ya, menguatkan bahwasanya, ya, posisi imam di atas lebih tinggi atau lebih rendah, maka itu tidak berpengaruh. Salat tetap sah. Salat tetap sah. Kemudian juga dalil tentang boleh salatnya di atas kayu, karena mimbar terbuat dari apa? Kayu. Berbeda dengan pendapat sebagian salaf yang memandang tidak boleh salat di atas kayu, tapi harus di atas tanah. Maka di sini membantah pendapat tersebut. Kemudian juga ini dalil bahwasanya gerakan sedikit kalau ada keperluan tidak membatalkan salat. Nabi bergerak atas kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun. Tidak jadi masalah kalau memang ada maslahat. Di antaranya Nabi salat di atas agar dilihat dan bisa dipelajari bagaimana cara Nabi SAW oleh para makmum, karena posisi Nabi di atas sehingga yang bisa lihat banyak. Ya. Kemudian juga ini dalil bahwasanya makmum kalau ada keperluan silakan melihat kepada imam. Silakan melihat kepada imam, tidak harus melihat selalu ke arah sujud. Adapun hadis yang menjelaskan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat atau Nabi menyuruh orang untuk salat mengarah ke arah sujud, maka hadisnya dhaif, Oleh karenanya seorang tatkala salat dia boleh lihat ke depan, karena begitu banyak dalil menunjukkan para sahabat lihat ke depan, seperti para sahabat lihat gerakan Nabi naik mimbar, turun mimbar, berarti sahabat lihat ke depan. Demikian juga para sahabat melihat Rasulullah SAW gerakan jenggot Nabi SAW, berarti sahabat lihat ke depan. Dan banyak hadis-hadis menunjukkan para sahabat menceritakan tentang gerakan Nabi tatkala sedang salat, berarti mereka lihat ke depan. Tetapi para ulama mengatakan yang lebih utama adalah melihat ke bawah ke arah sujud supaya lebih khusyuk. Tetapi sanadnya lemah, hadisnya lemah. Intinya kalau ke arah mana seorang salat boleh lihat ke depan, boleh lihat ke bawah, enggak ada masalah. Ya, boleh lihat ke depan, boleh lihat ke bawah, enggak ada masalah. Cuma saya ingatkan, karena hadis Anas adalah hadis yang dhaif, maka tatkala orang ruku tidak harus kepalanya lihat ke arah sujud. Jadi dia ruku dengan yang wajar saja, lihat ke bawah. Karena kalau seorang ruku dia melihat ke arah sujud, kepalanya akan naik sedikit.
Kepalanya akan naik sini sehingga dia tidak datar tatkala rukuk. Coba satu orang berdiri di sini. Sini. Ya. Hadap ke sana. Ya. Coba pas rukuk. Ya sini hadap sana. Ya. Ya, pas rukuk aja. Hadap sini aja, hadap saya aja. Ya. Coba pas rukuk. Ya, rukuk. Kadang orang pingin lihat ke arah sujud. Hingga kepalanya terpaksa naik. Coba kamu lihat sini. Terkadang ini jadi tidak rata ya. Seharusnya tidak perlu demikian. Wajar saja lihat ke bawah, enggak ada masalah ya. Karena hadis tentang melihat ke daerah jazakallahu khair, melihat ke arah sujud, hadisnya dhaif ya. Apalagi banyak riwayat menunjukkan para sahabat melihat ke arah imam. Jadi tidak mengapa seorang salat kemudian melihat ke arah imam. Cuma para ulama banyak menyuruh melihat ke bawah agar lebih khusyuk, karena tatkala melihat ke depan siapa tahu ada gangguan dan itu mengganggu kekhusyuan seseorang. Wallahu ta'ala alam bissawab. Dan ini juga bantahan kepada sebagian salaf yang memandang bahwasanya sujud harus di atas tanah atau salat harus di atas tanah, seperti diriwayatkan dari Masruq ya, bahwasanya beliau tatkala naik di atas kapal beliau membawa batu atau membawa bata untuk sujud di atasnya, maka ini tidak harus ya salat di atas kayu, enggak ada jadi masalah. Baik, hadis berikutnya qala haddatsana Muhammad bin Abdurrahim. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, haddatsana Muhammad bin Abdurrahim qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Humaid At-Tawil an Anas ibn Malik, dari Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqata an farasihi fajuhishat saquhu aw katifuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh dari kudanya, maka kemudian juhishat saquhu, maka betisnya terluka atau sakit, aw katifuhu atau pundaknya sakit ya. Wa ala min nisaihi syahran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan istri-istrinya selama sebulan. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghajar mereka. Ini pernah saya sampaikan pengajian secara khusus tentang hal ini. Karena bertumpuk permasalahan keluarga ya, sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memboikot istrinya selama sebulan. Nabi tidak mau mendatangi mereka selama sebulan. Fajalasa fi masyrubatin lahu darajatuha, maka Nabi pergi ke masyrubah. Masyrubah itu semacam kamar kecil yang ada tangganya, agak naik sedikit. Nabi berdiam di situ karena Nabi memboikot istri-istrinya semuanya karena masalah keluarga yang bertumpuk. Ini dalil bahwasanya seorang suami boleh memboikot istrinya kalau memang ada masalah, dan boleh lebih daripada 3 hari kalau memang istrinya belum berubah dan tidak memperbaiki diri. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memboikot istrinya selama sebulan. Darajatuha min judhu', dan tangga daripada masyrubah tersebut, kamar yang agak tinggi tersebut terbuat dari batang korma atau dari pangkal korma. Fa'atahu ashabuhu ya'udunahu, maka para sahabat datang menjenguk atau menengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla bihim jalisan wa hum qiyaman, maka Nabi pun salat dalam kondisi duduk sementara mereka jadi makmum dalam kondisi berdiri. Falamma sallama, tatkala Nabi salam dari salat selesai, Nabi berkata, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau Nabi bertakbir maka bertakbirlah. Wa idza raka'a farka'u, jika imam bertakbir maka bertakbirlah. Jika imam rukuk maka rukuklah. Wa idza sajada fasjudu, kalau imam sujud maka sujudlah. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, kalau imam salatnya berdiri maka salatlah kalian berdiri pula. Dan mafhum mukhalafahnya berarti kalau imamnya duduk maka makmum juga duduk. Wa nazala li 29 faqala Rasulullah innaka alaita syahran. Kemudian baru 29 hari selesai, kemudian Nabi pun turun dari masyrubah, dari kamar yang di atas tadi. Nabi kembali kepada istri-istrinya. Maka orang-orang berkata, di antaranya istri-istrinya berkata, ya Rasulullah, sungguhnya engkau berjanji tidak mau mendatangi istri-istriku selama sebulan. Ini baru 29 hari. Kata Nabi SAW, inna syahra tis'un wa ishruna. Bulan kali ini itu cuma 29 hari. Bulan kali cuma 29 hari. Baik. Ini dari bahwasanya seorang soleh kita saja terkena musibah. Nabi SAW saja terjatuh dari apa? Kuda, yang bahkan beliau sakit, harus kebetulan juga sakit, sedang
memboikot istri-istrinya, ada masalah, bertumpuk-tumpuk masalah ya. Sehingga Nabi memboikot mereka. Kebetulan Nabi juga sedang sakit, harus menetap di atas kamar yang agak tinggi, kemudian dijenguk oleh para sahabat sehingga Nabi tidak bisa sholat dalam kondisi berdiri. Beliau harus sholat dalam kondisi apa? Sujud. Sementara para sahabat jadi makmum dalam kondisi berdiri. Maka setelah sholat Nabi tegur, harusnya kalau saya duduk dan juga apa? Dan juga duduk. Maka Allah mengatakan, jika imam sejak awal sholatnya duduk, maka hendaknya makmum juga sholatnya apa? Duduk sejak awal. Berbeda kalau imam tadinya berdiri, kemudian di tengah-tengah dia duduk, maka makmum tetap berdiri. Intinya ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah imam yang duduk, apakah makmum harus duduk pula atau bagaimana kondisinya. Karena ada hadis yang lain yang di mana waktu Nabi SAW sakit, maka yang jadi imam adalah Abu Bakar radhiyallahu taala. Di tengah-tengah sholat ternyata Nabi merasa dirinya agak sehat, maka Nabi pun datang masuk mengikuti sholatnya para sahabat. Maka Nabi berdiri di samping kiri Abu Bakar. Maka akhirnya Abu Bakar merubah niatnya jadi imam jadi makmum. Abu Bakar berimam kepada siapa? Nabi, dan para sahabat berimam kepada Abu Bakar. Dan Nabi dalam kondisi duduk, Abu Bakar tetap berdiri. Dan ini menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebenarnya mengatakan, lihatlah Nabi sholatnya sujud, sholatnya duduk, sementara para sahabat dalam kondisi berdiri. Larangan orang untuk berdiri, imam duduk telah termansukhkan. Karena di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jadi imam duduk, para sahabat tetap berdiri. Ya. Namun sebenarnya menjamak, kata mereka mengkompromikan, kata mereka, kita bawakan hadis yang di mana Nabi menyuruh untuk kalau imam dalam kondisi duduk, makmum juga duduk, itu dibawakan kepada jika imam sejak awal dalam kondisi apa? Duduk, maka hendaknya makmum juga dalam kondisi duduk. Namun jika imam di awalnya berdiri, kemudian di tengah-tengahnya duduk, maka makmum tetap berdiri. Wallahu alam bissawab. Yang menjadi dalil dalam hadis ini adalah Nabi salat di masyrubah, dan masyrubah kemungkinan besar terbuat dari kayu. Karena tangganya juga terbuat dari judhu'un nakhl, tangganya terbuat dari kayu, kemungkinan besar bahwasanya masyrubah tersebut juga terbuat dari kayu. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi posisinya di atas, para sahabat di bawah, dan salat tetap sah. Baik. Kita masuk pada bab berikutnya. Bab idza asaba thawbul musalli imra'atahu idza sajada. Bagaimana hukum jika baju seorang yang sedang salat atau kain yang dipakai oleh seorang salat untuk menutup aurat ternyata mengenai seorang wanita tatkala orang salat tersebut sedang sujud. Ya, dia sedang sujud, bajunya mengenai seorang wanita, misalnya wanita tersebut haid, bagaimana? Apakah bajunya terkena najis karena orang yang haid, apakah salatnya batal atau tidak? Ternyata jawabannya tidak. Imam Bukhari membawakan hadisnya, qala haddatsana Musaddad an Khalid qala haddatsana Sulaiman Asy-Syaibani an Abdullah bin Shaddad an Maimunah qalat. Dari Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana hidaahu. Bahwasanya Rasulullah SAW salat dan aku berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sejajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana haidun, ya. Dan aku dalam kondisi haid, ya. Dalam kondisi haid. Wa rubbama asabani thawbuhu idza sajada, dan terkadang kalau Nabi sedang sujud, mungkin Nabi kala sujud maka kain yang ada di tangannya terhentang, terbuka, akhirnya mengenai tubuh Maimunah yang sedang haid radhiyallahu taala anha. Wa kana yusalli 'alal khumrah, dan Rasulullah sallam salat di atas khumrah. Khumrah itu semacam hasir yang kecil. Itu sajadah kecil yang terbuat dari anyaman daun korma, ya. Daun korma dianyam menjadi semacam sajadah kecil, namanya khumrah. Nabi salat di atas khumrah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya meskipun wanita haid, haidnya adalah najis, tapi tubuhnya tidak apa? Tidak najis. Oleh karenanya jika baju seorang yang sedang salat menyentuh badan wanita yang sedang haid, maka salat tidak batal. Berbeda kalau benar-benar mengenai najis. Kita sedang salat misalnya, tahu-tahu pakaian kita terkena najis, maka kita harus bersihkan. Kalau bisa kita lepaskan. Ya. Misalnya kita salat nih, saya pakai jubah.
Tahu-tahu saya sholat, baju saya terkena kotoran kucing. Najis atau bukan? Najis. Apa yang harus saya lakukan? Kalau ada gunting, saya gunting ya. Karena tidak boleh terus-terusan dalam kondisi memakai najis. Maka yang bisa saya lakukan adalah saya buka baju saya. Masih ada pakaian dalam. Pakaian dalam kan sah, tidak apa-apa. Saya buka baju, baru saya lepaskan. Kalau ternyata tidak memungkinkan seorang untuk melepaskan pakaiannya, kalau ternyata dia lepas maka terlihat auratnya, maka dia harus batalkan apa? Salatnya. Karena di antara syarat sah salat, pakaian harus bersih daripada najis. Nah, ternyata pakaian Nabi mengenai tubuh wanita haid, dan ternyata Nabi tidak membatalkan salatnya, berarti tubuh wanita haid tidak najis. Kemudian juga hadis ini dalil bahwasanya jika seorang salat di samping seorang wanita tidak membatalkan salatnya. Demikian juga hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi salat di atas semacam sajadah dan tidak jadi masalah salat di atas sajadah. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya atau bab berikutnya, bab salat alal hasir. Bab tentang hukum salat di atas al-hasir. Al-hasir sama dengan al-khumrah, cuma al-hasir kata para ulama lebih besar daripada al-khumrah. Itu al-hasir yaitu dari anyaman daun korma, namun dia lebih besar daripada ukuran tubuh manusia tatkala sedang sujud. Jadi sajadah yang apa? Yang besar. Namun sajadahnya sederhana, bukan dari kain tapi dari anyaman daun korma. Anyaman dari pelepah korma, ada daunnya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari berkata wa shalla Jabirun wa Abu Sa'id fi safinati qa'iman. Jabir radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mereka salat di kapal, di perahu dalam kondisi berdiri. Artinya mereka tidak duduk karena namanya salat di kapal sering goyang-goyang. Yang mudah seorang duduk dalam salatnya, tetapi ternyata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu, mereka meskipun di kapal mereka salat dalam kondisi berdiri karena menurut mereka masih mampu untuk berdiri. Maksud daripada bab ini yaitu Al-Imam Bukhari ingin membantah pendapat Abu Hanifah rahimahullahu taala. Karena Imam Abu Hanifah berkata, kalau seorang dalam kondisi naik perahu, dia boleh salat dalam kondisi duduk meskipun dia mampu berdiri. Dia boleh salat dalam kondisi duduk meskipun mampu berdiri. Imam Bukhari bantah, dan ini pendapat jumhur ulama, bahwasanya jika mampu berdiri maka harus apa? Berdiri. Tapi jika tidak mampu, goyang-goyang bakalan jatuh, maka baru salat dalam kondisi apa? Duduk. Tapi kalau kapal dalam kondisi normal masih bisa berdiri, ya, dan tidak membuat seorang muntah, maka tidak mengapa dia salat, dan bahkan harus salat dalam kondisi berdiri. Buktinya sahabat mereka salat di atas perahu namun mereka dalam kondisi berdiri. Al-Hasan Al-Basri wa qala Al-Hasan Al-Basri berkata, tusalli qa'iman ma lam tashukka ala ashabika taduru ma'aha. Hendaknya kau salat di atas kapal dalam kondisi berdiri selama kau tidak memberatkan makmum. Ya. Kalau ternyata kapal bergerak dengan goyang, maka jangan kau salat berdiri. Hendaknya kau salat duduk agar makmum juga salat duduk. Taduru ma'aha. Maka kau berusaha untuk berdiri dan kau berputar ke arah mana kiblat berputar. Jadi misalnya naik kapal, ini kiblat, tahu-tahu kapalnya belok kanan, ya kita ke kiri supaya tetap ke arah apa? Kiblat. Kalau kapalnya ternyata putar 180 derajat, kamu juga putar 180 derajat agar tetap berarah ke arah kiblat. Susah ya? Susah. Tetapi ini kalau mampu. Kalau enggak mampu ya sudah, enggak apa-apa. Beda dengan salat nafilah, salat sunnah. Seorang pertama kali di awal menghadap kiblat, setelah itu ke arah mana saja tidak jadi masalah. Adapun salat fardu, maka kita harus senantiasa menghadap kiblat. Ya, misalnya seorang naik di atas perahu, maka arah kiblat di depan. Begitu kalau perahunya belok kanan, maka dia belok badannya ke kiri agar terus menghadap apa? Kiblat. Ya. Demikian cara salat. Itu kalau mampu dilakukan. Kalau ternyata sulit, ya, bikin heboh semuanya, kemudian orang jadi amburadul salatnya, maka tidak mengapa, tidak harus, ya. Tapi jika dia mampu melakukan demikian, taduru ma'aha, hendaknya dia berputar bersama kiblat, ke arah mana kiblat dia ikuti. Wa illa faqaidan. Kalau dia tidak mampu salat berdiri, maka salat dalam kondisi apa? Duduk. Oleh karena saya dulu sering naik kapal, ya, kiblatnya sering berubah-ubah. Sering berubah-ubah. Jadi di kapal kita nanti di belok sebelah kiri, nanti belok sebelah kanan, ya. Sering berubah, ya. Tapi kalau sudah berubah bisanya bertahan. Saya tidak pernah mengalami di tengah jalan kita lagi salat kemudian apa? Berubah, ya. Tidak, tapi kiblat berubah-ubah sesuai dengan arah kapal. Taib.
Kita lanjutkan hadis berikutnya, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, qala haddatsana Abdullah qala akhbarana Malik an Ishaq bin Abi Talhah an Anas ibni Malik. Ini riwayat dari Malik bin Abdullah Imam Malik bin Anas ya. Imam Malik bin Anas Al-Asbahi ya. Dia meriwayatkan dari gurunya Ishaq bin Abi Talhah. Ishaq seorang tabi'in, Abu Talha adalah seorang sahabat. Abu Talha adalah bapak tirinya Anas bin Malik, Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu seorang sahabat, bapaknya namanya Malik ibn Nadhr. Menikah dengan ibunya Anas yaitu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim namanya Rumaisa. Namanya apa? Rumaisa. Maka Rumaisa Ummu Sulaim menikah dengan Malik ibn Nadhr, bapaknya Anas bin Malik. Kemudian di masa jahiliyah Malik bin Nadhr marah sama istrinya Rumaisa, yaitu Ummu Sulaim. Maka akhirnya Malik bin Nadhr kemudian pergi ke negeri Syam dalam kondisi musyrik, kemudian dia meninggal di sana. Setelah dia meninggal, maka menjandalah Ummu Sulaim yaitu Rumaisa. Maka kemudian dia dilamar oleh Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Waktu Abu Talha melamar Rumaisa, Abu Talha dalam kondisi musyrik. Maka Ummu Sulaim berkata, "Wahai Abu Talha, ya, saya tertarik dengan engkau, tetapi engkau musyrik. Ya. Kalau kau ingin menikah denganku, masuklah Islam. Kalau kau masuk Islam cukup, saya tidak perlu mahar, itulah maharku." Akhirnya Abu Talha masuk Islam. Kemudian menikah dengan siapa? Menikah dengan Ummu Sulaim. Kemudian dari pernikahan tersebut mereka punya anak namanya Aba Umair. Abu Umair yang datang dalam hadis waktu burungnya sakit kemudian mati, maka Nabi datang, Nabi ngomong dengan dia, Nabi SAW berkata, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair." Wahai Abu Umair, anaknya Abu Talha dengan Ummu Sulaim, adik tirinya Anas bin Malik. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan si kecil burungmu Nughair? Telah mati. Nabi menghibur dia karena dia sedih burungnya apa? Meninggal dunia rahimahullahu ta'ala. Maka Nabi pun menghibur si kecil Abu Umair. Ya, kemudian Abu Umair meninggal dunia. Kemudian Ummu Sulaim punya anak lagi. Ya, punya anak ya, namanya Abdullah ya. Yang Abdullah tersebut lahir ya, kisahnya yang masyhur yaitu tatkala anaknya Ummu Sulaim yaitu Abu Umair kalau tidak salah yang meninggal dunia atau anak yang lain meninggal dunia, Abu Talha datang pulang di malam hari ya, dan anaknya sebelumnya dalam kondisi sakit. Maka Abu Talha waktu pulang dia bertanya kepada istrinya, "Bagaimana anakku?" Kata Ummu Sulaim, "Dia sekarang lebih tenang." Abu Talha menyangka sudah sembuh, ternyata sudah meninggal dunia. Nah, Ummu Sulaim dia wanita yang cerdas, dia menahan diri, wanita yang salehah, maka dia tidak ingin suaminya langsung sedih dan kaget ya. Maka akhirnya dia pun menghias dirinya, kemudian dia siapkan makanan yang enak, suaminya dikasih makan, setelah suaminya dikasih makan, kemudian dia merias dirinya sehingga suaminya pun tertarik, akhirnya berhubungan dengan suaminya. Setelah suaminya selesai berhubungan, baru Ummu Sulaim kasih tahu, "Anakmu sudah meninggal dunia." Ya. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya imannya Ummu Sulaim, anaknya meninggal, dia bahkan bisa menghibur dirinya, bahkan dia bisa menghibur apa? Suaminya. Akhirnya dia berkata kepada Abu Talha, ya, Abu Talha mengatakan, "Apa yang kau lakukan? Kau kasih makan saya, kau sudah kasih buat saya tertarik denganmu, ternyata anak kita meninggal dunia." Maka Ummu Sulaim berkata, "Bagaimana menurut engkau wahai Abu Talha, kalau ada seorang kasih pinjaman kepada kita, kemudian dia sudah baik kasih pinjaman sama kita, kemudian pinjamannya diambil olehnya, apa kita melarang?" Tidak. Ya sudah, ini anak amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah kita kasih kebahagiaan dengan anak ini. Tatkala Allah ambil, apa kita bisa menolak? Tentu jawabannya tidak. Ininya setelah itu akhirnya Nabi cerita kepada Abu Talha cerita kepada Nabi SAW, maka Nabi bertanya, "Apakah semalam kau menggauli istrimu?" Kata Abu Talha, "Iya. Semoga Allah memberkahi anak kalian dari hubungan tadi malam." Dan lahirlah anak tersebut ya,
Dari hubungan malam tersebut, malam yang penuh berkah tersebut, lahirlah seorang anak. Yang anak tersebut kemudian dibawa oleh Anas bin Malik kepada Nabi SAW. Kemudian ditahnik oleh Nabi SAW dengan korma Madinah. Kemudian Nabi menamakan anak tersebut adalah Abdullah. Namanya adalah Abdullah bin Abi Talha. Paham? Abdullah ini adalah adik tirinya siapa? Anas bin Malik. Nah, Abdullah ini kemudian punya anak 10 orang laki-laki, semuanya orang ulama. Semuanya apa? Ulama. Di antaranya namanya Ishaq. Enggak. Ishaq, ya namanya Ishaq. Di antara namanya Ishaq. Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Namanya Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Nah, Ishaq ini salah satu dari anak-anaknya Abdullah bin Abi Talha, 10 orang yang semuanya hafal Quran dan para ulama, dan dia adalah salah seorang guru dari Imam Malik rahimahullahu taala yang datang dalam hadis ini. Taib. Kita ulangi, akhbarana Malik bin Anas ya. Ingat ya, Imam Malik bin Anas bukan anaknya Anas bin Malik ya. Imam Malik bin Anas Al-Asbuhi. Kemudian dari Ishaq bin Abi Talha ya. Ishaq bin Abi Talha yaitu Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Faham? Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Dari Anas bin Malik. Berarti Ishaq meriwayatkan dari apa? Omnya. Dari om tirinya ya. Ya, karena bapaknya Abdullah adalah saudara seibu dengan Anas bin Malik. Iya atau tidak? Ya. Ya, Pak D-nya. Pak D tapi lain bapak ya. Lain bapak, tapi satu ibu. Kata Anas bin Malik, anna jaddatahu Mulaikah. Sungguhnya neneknya yang bernama Mulaikah. Di sini khilaf juga, neneknya siapa maksudnya? Apakah neneknya Anas, yaitu ibunya Ummu Sulaim? Jadi namanya Anas punya ibu namanya Ummu Sulaim punya ibu namanya Mulaikah. Ataukah yang disebut dengan Mulaikah ini adalah Ummu Sulaim sendiri, karena Ummu Sulaim adalah neneknya Ishaq. Karena namanya Ishaq bin Abdullah putranya Ummu Sulaim. Makanya sungguhnya kakeknya ini siapa maksudnya? Kakeknya Anas bin Malik atau kakeknya Ishaq? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Namun banyak yang bawakan bahwasanya neneknya, saya ulangi, bahwa sungguhnya neneknya, apakah neneknya di sini nyanya ini maksudnya neneknya Anas bin Malik yang namanya Mulaikah, atau neneknya Ishaq yang bernama Mulaikah yaitu Ummu Sulaim sendiri? Paham atau tidak? Apa perlu digambar? Tidak perlu kan? Antum saya rasa orang-orang milenial ya, insyaallah paham ya. Bukan aluminium ya, apalagi besi tua ya. Baik. Maka neneknya, entah neneknya Anas atau neneknya Ishaq, wallahu alam bisawab, da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nenek tersebut namanya Mulaikah. Dia mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'atu lahu, untuk sebuah makanan yang dibuatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diundang. Ini dalil bahwasanya undangan kalau bisa dipenuhi meskipun bukan walimah. Bahkan terkadang yang undang perempuan enggak ada masalah. Selama tidak timbul fitnah. Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan mahramnya Mulaikah ya. Tetapi dia ngundang Nabi, mungkin Nabi ingin menyenangkan hatinya ya. Apalagi Nabi dekat dengan Anas bin Malik ya, pembantu Nabi SAW. Karena waktu Nabi datang kota Madinah, maka Ummu Sulaim membawa Anas bin Malik dan menjadikan Anas bin Malik sebagai pembantunya Nabi SAW. Dan di antara akhlak Nabi yang mulia, ternyata Nabi perhatian sama pembantunya Anas bin Malik. Bahkan Nabi diundang ke rumah pembantunya, Nabi datang. Dan ini akhlak Nabi yang sangat mulia. Datang hanya sekedar untuk memakan makanan dibuat oleh seorang wanita yang mungkin bukan pejabat, bukan orang terkenal, tetapi wanita ini berada di rumah pembantunya, yaitu Anas bin Malik. Dan Rasulullah SAW membalas budi kebaikan orang. Anas bin Malik banyak membantu dia sebagai pembantu, maka Nabi menyenangkan hatinya dengan berkunjung ke rumahnya, hanya sekedar untuk makan makanan dibuat oleh orang rumahnya Anas bin Malik, yaitu neneknya atau ibunya. Fa akala minhu, kemudian Nabi makan dari makanan tersebut. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, "Qumu fal usalli lakum atau fala usalli lakum." Dua riwayat. Berdirilah, aku akan salat untuk kalian. Qala Anasun, maka Nabi pun ingin berbuat baik kepada mereka, maka Nabi melaksanakan salat sunnah berjamaah di rumah tersebut. Ini dalil bahwasanya salat sunnah berjamaah kadang-kadang enggak jadi masalah. Ya. Kadang-kadang enggak jadi masalah. Salat duha berjamaah kadang-kadang enggak jadi masalah, tapi bukan suatu yang
rutinitas sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya. Fakumtu, maka Nabi mengajak salat, fakumtu ila hasirin lana qad swadda min tuli ma lubis. Maka aku pun menuju kepada hasir. Hasir tadi saya katakan apa? Semacam sajadah besar, tetapi merupakan rajutan dari pelepah korma, daun korma, dan sudah mulai menghitam karena sudah lama dipakai, dipakai. Fanadhahtuhu bima'in, kata Anas, aku pun membersihkan dengan air, mungkin untuk dihilangkan kotorannya karena mau dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena ada najis, bukan, tapi untuk apa? Segar, mungkin supaya segar atau dihilangkan hitam-hitamnya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas hasir tersebut, di atas sajadah sederhana tersebut. Wa safaftu ana wal yatimu wara'ahu, dan aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersafkan dengan seorang anak yatim. Wal ajuzu min wara'ina, dan orang tua, yaitu apakah neneknya Anas atau ibunya Anas, di bagian belakang. Jadi safnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Anas dan anak yatim, baru kemudian siapa? Nenek-nenek tadi, ya, nenek-nenek tersebut. Perkataan Anas wal ajuzu min wara'ina, ajuz itu biasanya maksudnya orang tua. Kemungkinan besar bukan ibunya, bukan Ummu Sulaim, tapi memang neneknya siapa? Anas. Ya. Ini yang menguatkan bahwasanya yang dimaksud dengan nenek di situ adalah neneknya apa? Anas. Karena kalau maksudnya Ummu Sulaim tidak setua itu, maka tidak dikatakan al-ajuz. Jadi lihat bagaimana tawadhu'nya Nabi, ada nenek bikinkan dia makanan, Nabi datang ya. Dengan kesibukan Nabi yang sangat luar biasa. Makanya saya menakjubkan, saya ketemu dengan seorang supir. Dia pernah menjadi supir Syekh Abdullah Al-Jibrin, Ibn Al-Jibrin rahimahullah ta'ala, salah seorang dulu ulama, kibar ulama dari Arab Saudi. Beliau cerita bahwasanya Syekh ini, Ibn Jibrin ini, setiap hari punya jadwal makan. Jadi orang minta makan di rumahnya dan dia kasih jadwal. Ingin menyenangkan hati apa? Orang. Hari ini datang ke rumah ini, nanti besok ke rumah ini, besok ke rumah ini. Selama dia memungkinkan maka dia datang mendatangi mereka, ya. Mendatangi mereka, dan ini padahal dia ulama besar, ya. Ya, tapi ada waktu untuk dia mendatangi jamuan orang-orang, ya. Ya mungkin kalau kita Jakarta susah, macet terus, ya. Kalau di Saudi kan sebentar sudah sampai, tidak ada macet, apalagi zaman dahulu. Tapi supir ini orang Indonesia, ya, sampai sekarang masih hidup. Dia cerita tentang bagaimana akhlaknya Ibn Jibrin, di antaranya dia punya jadwal untuk memenuhi undangan orang-orang yang mengundangnya, berpindah satu hari ke hari yang lainnya. Demikian saya mendengar kisah Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Beliau tinggal di Al-Qasim, ya. Disebutkan di antara biografi beliau, hampir semua rumah orang di situ sudah dia kunjungi. Hampir semua rumah orang di situ sudah dia kunjungi. Jadi orang sibuk, ya. Dia yang disebutkan dalam suatu cerita, waktu dia mendapati orang-orang sedang makan, ngobrol-ngobrol sambil minum-minum kopi, maka dia berkata, seandainya waktu kalian bisa saya beli, saya ingin beli. Ya, kenapa? Karena dia kekurangan waktu untuk bisa berdakwah, untuk menulis buku dan yang lainnya. Gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Tapi meskipun dalam kesibukannya tersebut, hampir seluruh rumah yang ada di situ pernah dia kunjungi. Ya. Pernah dia kunjungi. Demikian juga saya dengar cerita dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Syekh Abdul Razak bercerita tentang Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ya, Syekh Utsaimin rahimahullah taala ngisi pengajian. Suatu hari beliau keluar dari masjid, ada seorang tukang batu atau tukang pekerja kasar, orang Mesir. Kemudian dia nyapa Syekh, dia mengatakan, "Ya Syekh, kapan ngopi di rumah saya?" Kata Syekh, "Iya, kapan kalau begitu?" Dia padahal bercanda aja. Akhirnya ada waktu saya datang ke sana. Ya, intinya mereka orang-orang yang saleh, jauh dari kesombongan, ya. Beda dengan kita, saya sering diundang tapi sok sibuk, ya. Qadarullah. Apalagi kalau macet di Jakarta, mau undang mikir-mikir. Ilmu terbatas, kalau ikut undangan kajian bisa buyar, ya. Kalau mereka enggak usah belajar, mereka bisa ngisi pengajian. Kalau saya enggak belajar, mau ngisi apa, ya? Ngisi perut, akhirnya enggak bisa ngisi pengajian. Allah musta'an. Jadi ini di antara akhlak Nabi SAW, diundang oleh seorang wanita tua yang dia bukan siapa-siapa, hanya sekedar tinggal di rumah pembantunya, dan Nabi datang memenuhi undangan wanita tua tersebut. Bahkan Nabi salat agar menyenangkan hati mereka sehingga mereka bermakmum di belakang Rasulullah SAW.
Fa shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini tsumma sharafa. Kemudian Rasulullah sallallahu pun salat 2 rakaat, kemudian Rasulullah sallallahu pergi ya. Rasulullah sallallahu sibuk makan, yang penting makan, salat, kemudian Rasulullah sallallahu pergi karena banyak kesibukan yang lain. Ini juga dalil bahwasanya anak kecil, anak yatim, namanya anak yatim itu belum balik. Tidaklah disebut anak yatim kecuali belum apa? Belum balik, belum dewasa. Kalau sudah dewasa tidak disebut lagi anak yatim ya. Ada yang datang, Ustaz saya juga anak yatim, bapak ibu saya sudah meninggal, umurnya udah 40 gimana? Bukan anak yatim lagi, saya yatim juga. Yatim itu sebelum balik. Kalau seorang sudah balik tidak disebut anak yatim lagi karena dia sudah bisa mencari nafkah sendiri. Ya, yatim itu adalah anak yang bapaknya tidak ada dan dia belum balik. Adapun seorang anak yang ibunya tidak ada, bapaknya masih ada, tidak dikatakan yatim karena dia di bawah naungan apa? Bapaknya. Bapaknya bisa nikah lagi, bapaknya bisa mengayominya. Tapi yatim maksudnya bapaknya tidak ada dan dia belum balik. Ini dalil bahwasanya anak yang bersaf dengan Anas bin Malik adalah anak kecil yang belum balik. Yang belum balik. Maka dijadikan dalil oleh para ulama tentang hal ini, maka boleh anak kecil di saf pertama, enggak ada masalah. Tidak harus bikin saf sendiri. Anak kecil kalau datang kemudian dia mendapat saf pertama, maka tidak boleh orang besar menarik dia untuk mengusirnya, enggak boleh. Kecuali persis di belakang imam, maka hendaknya jangan. Karena imam kalau batal harus ada yang menggantikannya, atau imam salah baca harus ada orang alim di belakang yang menggantikannya. Yang di belakang imam harus orang-orang spesial. Tetapi kalau anak kecil tersebut dan dia mumayyiz, dia bisa membedakan, bisa dikasih tahu, kemudian dia di saf pertama, sebelah kanan, sebelah kiri, maka tidak boleh orang panggil anak-anak di belakang. Akhirnya membuat dia benci sama masjid. Itu ada om kurang ajar itu kemarin om itu. Jenggotnya panjang tapi kurang ajar. Saya sudah di depan disuruh mundur ke belakang ya. Enak aja dia datang terlambat kemudian ngambil saf saya ya. Lama-lama dia tulis di status nanti. Oleh karenanya jangan ya. Kalau dia di depan sudah. Justru kalau kita suruh mereka di belakang semua anak kecil bikin saf, mereka bikin geng sendiri di belakang ya. Dan itu terjadi ya. Jadi imamnya ngomong, dia ngomong sendiri, imamnya baca, dan sering terjadi seperti itu. Karena anak-anak dikumpulkan di belakang. Harusnya anak-anak selama bisa dikasih tahu, ya sudah di samping bapaknya, di saf mau saf kedua, mau saf pertama terserah. Kalau dia datang pertama saf pertama, maka hendaknya dia di sampingnya. Adapun hadis Nabi SAW, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, ya hendaknya di belakangku adalah orang-orang yang cerdas atau orang-orang yang dewasa. Maksudnya itu motivasi dari Nabi SAW, ya agar orang harusnya yang paling pintar, yang paling depan. Tapi bukan berarti kalau ada anak kecil sudah ngambil saf depan kemudian kita suruh mundur ke belakang, maka itu tidak ada dalilnya. Bukan itu bisa membuat mereka jengkel dengan masjid. Taib. Dalil maksud dari hadis ini adalah Nabi salat di atas hasir, Nabi salat di atas sajadah. Ya. Maka salat di atas sajadah tidak mengurangi keabsahan atau keafdalan salat seseorang. Ya. Ya, selama dia tawadhu, dia khusyuk, ya. Maka dia mengatakan Ustaz lebih afdal di tanah, lebih khusyuk karena kita meletakkan jidat kita di tanah. Ya bolehlah, tetapi jangan dikatakan bahwasanya harus demikian. Karena buktinya Nabi dalam beberapa hadis salat di atas hasir, salat di atas khumrah, yang itu semuanya adalah sajadah kalau zaman kita. Salat di atas karpet enggak ada masalah. Bahkan nanti akan datang Nabi SAW salat di atas tempat tidur. Taib. Kita lanjutkan ya. Hadis ini juga dijadikan dalil oleh sebagian ulama dan Ibn Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya seorang salat di belakang sendirian tetap sah salatnya. Dan ini dibantah oleh Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, beliau berkata, "Wastudilla bihi ala jawazi salatil munfarid khalfas saffi wahdahu." Wala hujjata fihi lidzalik. Hadis ini jadikan dalil tentang bolehnya seorang salat sendirian di belakang saf dan sah dalilnya hadis ini. Kenapa? Karena sang nenek Mulaikah sendirian di belakang ya. Namun dikatakan oleh Ibnu Hajar ini dalil tidak tepat ya. Karena itu wanita dan wanita tidak boleh satu saf dengan apa? Laki-laki. Namun Ibnu Taimiyah rahimahullah punya sisi pendalilan bahwasanya
asalnya seorang tidak boleh salat sendirian. Hadisnya umum, Rasulullah SAW melarang orang untuk salat apa? Sendirian dalam shaf. Tetapi kalau memang dia tidak mampu untuk masuk ke dalam shaf karena terhalang secara syar'i, ya, maka tidak mengapa, salatnya sah. Maksudnya bagaimana? Intinya masalah orang salat sendirian di belakang shaf ini ada khilaf, ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan orang yang salat sendirian di belakang shaf maka salatnya sah, tidak ada masalah. Mungkin pahalanya kurang tapi salatnya apa? Sah. Pendapat kedua, barang siapa yang salat sendirian di belakang shaf sendirian, salatnya batal apapun yang terjadi. Makanya supaya tidak batal dia tarik satu orang untuk mundur ke belakang temani dia di belakang. Pendapat yang ketiga, pendapat Ibn Taimiyah rahimahullah secara terperinci, kalau di depan salat shaf masih ada yang kosong, dia sengaja sendirian, salatnya batal. Tapi kalau di depan sudah full, tidak mungkin dia mau masuk lagi, sudah enggak bisa, apalagi badannya gemuk ya. Orangnya bisa minggir lagi, mau dipaksa, mengganggu orang banyak akhirnya. Ya sudah, dia di belakang sendirian dan salatnya apa? Sah. Kenapa? Karena dia sudah fattaqullaha masata'tum, dia sudah bertakwa kepada Allah semampunya. Tidak ada tempat. Maka tidak mengapa ya. Memang berdua atau dalam saf adalah kewajiban. Tetapi kewajiban kalau ditinggalkan karena uzur syar'i maka tidak mengapa, tidak membatalkan salat. Ini pendapat yang lebih kuat. Karena kalau dia tarik orang bawa satu samping dia, ini musibah ya. Musibah kepada orang tersebut. Saya sudah di saf pertama mundur kepada saf kedua suruh nemani ente. Ente enaknya saja, saya sudah saf pertama apalagi dia tarik dari belakang. Bisa ribut, dia enggak mau terus gimana misalnya? Ribut. Ya sudah. Sementara kalau dia mau tunggu orang ternyata enggak datang-datang, bisa jadi jamaah selesai dia enggak salat berjamaah. Tunggulah, enggak datang-datang makmum. Dia makmum terakhir, mau gimana? Oleh karenanya tidak mengapa meskipun dia sendiri. Apa sisi dalil dari hadis ini? Sisi pendalilannya perhatikan. Pendalilannya detail, dakik. Jadi mulaikah Nabi sendirian enggak ada masalah, dia imam. Paham? Anas bin Malik berdua dengan anak yatim tersebut. Paham? Yang jadi masalah mulaikah sendirian. Wa waqafat wara'ana al-ajuz. Sang nenek tua di belakang kami. Namun kenapa dia tidak tetap sah salatnya meskipun dia sendirian? Karena dia tidak bisa mendapat saf secara syar'i. Enggak mungkin dia gabung dengan Anas bin Malik, paham? Tidak boleh dia berdampingan dengan lelaki sehingga terpaksa dia salat sendirian dan sah salatnya. Maka demikian pula seorang lelaki yang sendirian di belakang karena di depan sudah penuh, dia dapat uzur karena dia tidak mungkin punya teman tatkala itu. Maka orang yang salat sendirian di belakang jika ada uzur, salatnya sah atau tidak? Sah. Ya. Paham atau tidak? Mudah-mudahan. Dan kita menyelisih Ibnu Hajar dalam hal ini ya. Rahimahullahu al-jami'. Taib. Bab berikutnya, bab as-salat alal khumrah. Bab salat di atas khumrah. Khumrah tadi semacam sejadah tapi lebih kecil. Sudah kita sebutkan dalilnya tapi kita datangkan dalil lagi. Imam Bukhari membawakan dalil yang lain. Qala hadatsana Abdul Walid, qala hadatsana Syu'bah, qala hadatsana Sulaiman Asy-Syaibani an Abdullah bin Shaddad an Maimunah qalat. Dari Maimunah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli alal khumrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas al-khumrah, di atas sajadah. Ya, sudah lewat pembahasannya. Bab berikutnya, babun as-salatu alal firash. Salat di atas tempat tidur. Salat di atas tempat tidur. Wa shalla Anasun ala firashihi, dan Anas bin Malik salat di atas tempat tidurnya. Tempat tidurnya. Wa qala Anasun kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fayasjudu ahaduna ala thawbihi. Kami dahulu salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salah seorang dari kami sujud di atas bajunya, yaitu mungkin bajunya karena dia kepanasan, dia letakkan kemudian sujud di atas bajunya ya. Tidak langsung di atas tanah. Tidak langsung di atas apa? Tanah, tapi dia bentangkan bajunya untuk bisa sujud di atas bajunya. Al-Imam Al-Bukhari berkata rahimahullahu taala qala hadatsana Ismail. Ingat ya, ini shalla Anas wa qala Anas itu namanya hadis muallaq. Hadis muallaq yang tidak disebut sanadnya secara komplit. Sering kita sebutkan hadis muallaq terbagi menjadi dua, yaitu hadis-hadis yang tidak disebutkan sanadnya secara komplit oleh Imam Al-Bukhari. Jika Imam Bukhari menggunakan kata qala, rawa ya, berarti hadisnya sahih. Berarti hadisnya sahih, dan Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitabnya Taghliqut Ta'liq, semua sanad-sanad hadis-hadis muallaq dia sambung.
Dia ingin menjelaskan bahwasanya kalau Imam Bukhari mengatakan qala berkata, maka kalimat aktif maka sahih. Tetapi kalau ala sigati tamrid, yaitu kalimat pasif diriwayatkan, dikatakan, maka ini perlu dicek kembali. Terkadang dhaif, terkadang apa? Sahih. Tapi kalau kalimat aktif qala, rawa, maka itu sahih berdasarkan penelitian Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Oleh karenanya asar-asar yang disebutkan tadi sahih semuanya. Taib. Hadis berikutnya, dan ini hadis yang al-asl, yaitu disebutkan sanadnya secara komplit. Imam Bukhari berkata qala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abi Nadhr maula Umar bin Ubaidillah an Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah ummul mukminin istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat, beliau berkata, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi. Aku tidur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua kakiku di arah kiblatnya. Fa idza sajada ghamazani faqabattu rijlayya. Kalau aku sujud, kalau Nabi sujud, maka Nabi memegang kedua kakiku, maka aku lipat kedua kakiku karena Nabi ingin apa? Sujud. Fa idza qama, kalau Nabi berdiri, basattuhuma, maka aku pun menjulurkan kembali kedua kakiku. Qalat wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih. Karena waktu itu rumah-rumah enggak ada lampu-lampunya. Jadi aku hanya melipat kedua kakiku kalau disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak enak tidur dalam kondisi kaki apa? Dilipat. Maka Aisyah lebih senang tidur dalam kondisi kaki dijulurkan. Kapan Aisyah radhiyallahu anha menjulurkan kedua kakinya? Kalau Nabi berdiri. Kalau Nabi berdiri kan salatnya lama, Nabi tidak seperti kita salatnya sebentar. Bisa berdiri 1 jam 2 jam, ya ngapain Aisyah apa? Ngelipat kedua kaki. Makanya dia julur. Tatkala Nabi sujud baru kemudian dia apa? Dia lipat. Kalau Nabi berdiri lagi dia julurkan lagi. Mungkin 1 jam lagi baru bakalan disentuh lagi. Ya, dan tidak mengapa. Kenapa? Karena kata Aisyah, tatkala itu rumah-rumah tidak ada lampunya. Maksudnya Aisyah apa? Maksudnya saya tidak tahu kapan Nabi sujud. Karena tidak ada lampu, Nabi tidak kelihatan. Makanya dalam banyak hadis Aisyah bangun, Aisyah cari Nabi di mana. Terkadang pegang kepala Nabi. Kepala Nabi. Pernah dalam hadis Nasa'i riwayat yang sahih, Aisyah cari-cari Nabi, pegang kepala Nabi, pegang rambut Nabi. Maka Nabi berkata, "Ja'aki syaitanuki?" Kau didatangi setanmu. Maksudnya kenapa? Karena Aisyah menyangka suaminya pergi ke istri yang lain. Maka dia mengatakan, datang setanmu. Kata Aisyah, bukankah kau juga punya setan ya Rasulullah? Kata Rasul, iya. Tetapi Allah telah membuat aku mengalahkan dia, maka dia pun fa'aslama. Maka aku pun selamat dari gangguannya. Kemudian Nabi langsung tidur lagi. Nabi tidak lanjut. Kamu dikasih tahu, bilang lagi saya punya setan. Sudah selesai. Nabi, kamu kenapa suudzon? Jangan sudah. Kamu juga punya setan ya Rasulullah. Iya, tapi gini, udah tidur lagi, selesai. Ya. Dalam riwayat yang lain, hadis kisah yang lain, Aisyah bangun, Aisyah cari lagi. Ternyata kata Aisyah, aku menyangka suamiku pergi ke istrinya yang lain. Tiba-tiba aku memegang kedua kaki Nabi sedang sujud. Nabi berdoa dalam doanya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kata Aisyah, ya Rasulullah, aku berpikiran lain, ternyata kau sedang apa? Salat. Jadi maksud saya tidak ada lampu sehingga Aisyah tidak bisa lihat Nabi sedang ngapain, Nabi lagi di mana, Aisyah tidak tahu. Dan ini bantahan kepada orang-orang sufiyah yang menyangka Nabi ada cahayanya di badannya. Kalau Nabi ada lampunya, jadi kalau Nabi lagi salat, Nabi lagi, Aisyah tahu, tapi tidak ada apa? Cahaya. Nabi memang adalah sirajan munira. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi adalah lampu yang memberi penerangan. Tapi maksudnya itu maknawi. Maksudnya Nabi mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Tapi bukan tubuh Nabi keluar lampu. Kalau tubuh Nabi keluar lampu, Abu Jahal langsung beriman. Iya tidak? Ya. Abu Jahal. Bahkan Abu Jahal mengajak Nabi, "Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq." Rasul macam apa ini? Jalan di jalan makan makanan. Kalau Nabi tubuhnya keluar cahaya seperti perkataan sebagian orang, tentu Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya semua beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, azan dulu baru kita lanjutkan. Ustaz, apa hukumnya membaca salah satu surat untuk orang yang sudah meninggal dunia? Masalah mengirim pahala dengan baca Al-Quran, maka masalah khilafiyah. Madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwasanya tidak sampai, dan ini masyhur dari madhab Syafi'i, dinukil oleh Imam Nawawi dalam syarah, dalam Al-Minhaj syarah Sahih Muslim.
Kemudian juga, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir ya, dalam tafsir surat An-Najm, "Alaisa lil insani illa ma sa'a", beliau mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan mengirim pahala baca Al-Qur'an. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Padahal kalau Nabi mau kirim banyak, kepada Hamzah, kepada Khadijah, kepada putri-putrinya, kepada anaknya Ibrahim yang meninggal ya. Namun Nabi tidak pernah melakukannya, dan juga Nabi tidak pernah menyuruh hal tersebut dalam satu hadis pun atau mengisyaratkan sama sekali. Dan juga tidak ada seorang sahabat pun yang melakukan demikian, mengirim pahala bacaan Al-Quran. Kemudian pendapat yang lain, pendapat Al-Imam Ahmad bahwasanya boleh seorang mengirim pahala baca Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Jadi masalah khilafiyah, kita berlapang dalam masalah ini, masing-masing mungkin punya dalil, tapi saya lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan di antara yang menakjubkan tentang masalah ini, ya, ulama Indonesia rata-rata mengaku bermadzhab apa? Syafi'i, tapi mereka menyelisih Imam Syafi'i dalam hal ini. Dan sebaliknya, ulama Arab Saudi rata-rata bermadzhab apa? Hambali, tapi mereka menyelisih Imam Ahmad dalam hal ini. Mereka mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Dan itu bagus, bahwasanya seorang tidak perlu taklid buta, seorang memilih pendapat yang menurut dia lebih rajih. Intinya saya lebih menguatkan pendapat Imam Syafi'i dan juga pendapat Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya untuk mengirim pahala bacaan Quran maka tidak sampai seorang hendaknya mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, tetapi ini kita berlapang dada, ini masalah khilafiyah. Kalau ada yang mengirim pahala bacaan Quran maka tidak perlu kita ributkan. Ingin menanyakan hukum menceraikan istri bila terpaksa menceraikan karena istri yang terus meminta cerai. Walaupun saya sadar karena insya Allah saya ingin pertahankan pernikahan ini karena hukum cerai adalah tidak disenangi oleh Allah. Namun istri terus menerus meminta cerai tanpa dengan alasan yang menurut saya sesuai syariat. Sebenarnya yang seharusnya yang bisa menceraikannya, harusnya saya yang bisa menceraikannya. Karena ia sudah mengaku ia telah selingkuh, tidur bareng dengan orang lain. Namun saya sudah memaafkannya karena saya tidak melihat secara langsung. Ustaz, apabila jawabannya adalah saya harus menceraikan istri, saya ingin bimbingannya Ustaz. Kalau saya jadi antum, saya ceraikan talak 1 tapi dengan sunnah. Ceraikan talak 1 tatkala dia dalam kondisi suci, belum antum gauli. Jangan talak 3, talak apa? 1. Kemudian lihatlah kondisi apa yang terjadi. Ya. Antum jatuhkan talak 1 dalam kondisi dia suci, belum antum gauli. Setelah itu lihat kondisi apa yang terjadi, berdoa kepada Allah. Kalau memang baik pertahankan, kalau ternyata Allah mentakdirkan yang lain, masih banyak bunga-bunga yang bertebaran di alam semesta ini. Apa benar apabila sudah berjanji tapi bukan nazar, lalu melanggar janji tersebut harus membayar kafarat memberi makan 10 orang miskin? Ya, hukum nazar sama dengan hukum janji. Ya, maka jika seorang melanggar janji, dia hendaknya membayar kafarah sumpah. Wa kafaratuhu it'amu 10 masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kafarahnya membatalkan janji adalah memberi makan 10 fakir miskin dari makanan yang sedang yang kita makan. Ya, jangan kita terlalu mahal, jangan juga makanan murahan, yang sedang yang biasa kita makan. Berikan kepada 10 fakir miskin, atau kita membelikan pakaian buat mereka 10 orang fakir miskin, itu lebih mahal daripada sekedar 1 bungkus nasi ya. Atau membebaskan budak, dan sekarang tidak ada budak ya. Maka cuma 2 pilihan, memberi makan 10 orang fakir miskin, yaitu 10 bungkus kita berikan dengan minumannya, atau membelikan 10 pakaian kepada 10 orang fakir miskin tersebut. Famalam yajid, barang siapa yang tidak mampu, maka dia berpuasa 3 hari. Kata Allah, itu juga tidak mampu. Kalau mampu harus bayar dengan makanan. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarah bagi kalian jika kalian bersumpah dan kalian langgar. Tapi kata Allah, wahfazu aymanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Seorang kalau sudah bersumpah, dia catat ya, agar dia tidak menyelisih sumpah tersebut. Tidak ada dia langgar kecuali benar-benar dia tidak mampu.
Selama dia mampu, dia harus berusaha memenuhi janji tersebut, ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah akad-akad kalian, di antaranya penuhilah janji kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah kita harus niat menjadi imam bila makmumnya masih berusia 5-7 tahun pada salat wajib? Kalau makmumnya sudah bisa dikasih tahu mumayyiz, maka salatnya sah. Salatnya apa? Sah. Maka kalau salatnya sah, berarti benar dia jadi makmum, kita jadi apa? Imam. Bukankah kita sebutkan kisah Amr bin Salamah yang dia pernah jadi imam sampai waktu dia rukuk kelihatan pantatnya, ya. Ya, sampai para ibu-ibu mengatakan, tolong tutup pantat imam kita. Ya. Dan itu umurnya 6 atau 7 tahun. Berarti salat orang yang mumayyiz sudah bisa dikasih tahu meskipun 5 tahun, dia bisa wudu, dia ngerti, dia bisa salat, maka statusnya sebagai apa? Makmum, sah jadi makmum. Ustaz, makmum membuat saf dari tengah dulu atau dari kanan atau kiri? Yang benar makmum dari tengah. Dari tengah baru kemudian ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, demikian. Sahabat mengatakan, kami dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami suka salat di belakang samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan memang sebelah kanan. Adapun maksudnya kanan dulu full baru kemudian kiri tidak benar, ya. Karena yang dianjurkan dekat dengan apa? Imam. Kalau bisa dekat dengan imam sebelah kanan itu yang terbaik. Adapun hadis innallaha yusalli atau innallaha yusalli ala mayamini sufuf atau malaikat yusalluna ala mayamini sufuf, sungguhnya malaikat bersalawat atas orang-orang yang sebelah kanan saf, maka hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Jadi kita salat, ya. Makmum rakaat saf pertama tengah dulu, kanan kiri, kemudian kanan lagi, kiri lagi, kanan kiri lagi, kanan, demikian seterusnya. Saf kedua juga dari tengah, ya, tengah, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, dan seterusnya sampai selesai. Demikian saja kajian kita. Banyak pertanyaan susah-susah semua, ya. Saya tidak mampu untuk menjawabnya. Mohon maaf atas keterbatasan ilmu. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.